Kenapa demonstrasi dibolehkan sedangkan kita tidak? Sedangkan di dalamnya ada ikhtilat, mempersempit jalan orang lain di jalanan, menghujat dan mengkritisi pemimpin di depan umum. Kalau kita membaca dengan baik keputusan Wahda Islamiyah terkait dengan demonstrasi yang kita namakan dengan aksi damai, ini awalnya muncul keputusan ini dan kita jalankan, praktekkan pada persoalan menuntut penista agama waktu itu. Dan kalau kita baca keputusannya dan tanzil terhadap dalil-dalil yang kita sebutkan dan perkataan ulama, bahwa kita tidak hanya sekadar mengada-ngada dan bukan persoalan taklid dan bukan persoalan hawa nafsu, tapi semua berdasar dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan perkataan ulama-ulama kita dan dalil-dalil sejarah yang pernah ada dari kalangan ulama-ulama kita terdahulu. Dan kita tidak membolehkan secara mutlak. Karena itu kita memberikan catatan, kita tidak menganjurkan dikeluarkan atau ikut terlibat dalam demo perempuan dan anak-anak. Kita tetapkan itu dalam arahan kita. Adapun jika ada yang melakukan, maka itu keluar dari arahan kita. Yang kedua, kita juga mengupayakan untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan jangan mengganggu orang-orang di jalan dan yang lainnya. Adapun kalau yang dimaksudkan ini mengangkat sebuah hadis yang mengatakan tidak ada jihad bagi orang yang mempersempit jalan dan sebagainya, ini sudah dijawab ya oleh para asatidzah, dan secara khusus ada tulisan dari Ustaz kita, Ustaz Rahmat Badani, yang menjelaskan tentang kelemahan hadis yang mereka gunakan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang lemah, dan salah seorang perawinya Sahal bin Mu'ad adalah seorang yang majhul yang dilemahkan oleh para ulama kita. Dan juga di antara periwayatannya Ismail bin Ayyash yang meriwayatkan dari min ghairi syamiyin, dan dia adalah seorang yang dilemahkan jika meriwayatkan dari selain ahli Syam, dan beberapa illah yang lain yang ada pada hadis tersebut, sehingga tidak pantas dijadikan dalil bagi orang yang menafikan persoalan aksi damai dengan berdalilkan dengan hadis tersebut. Apalagi kata-kata la jihad, tidak ada jihad, bukan dimaksudkan tidak ada sama sekali, tapi yang dimaksudkan adalah tidak sempurna, bahwa ada sedikit kesalahannya. Dan itu sama dengan hadis-hadis penafian dalam persoalan la yu'minu atau la imana atau la yadkhulul jannah, maka tidak boleh sampai kita menafikan sama sekali karena itu maknanya tidak sempurna. Dan ini sudah dibahas, silakan baca tulisan Ustaz Rahmat Badani hafizahullah terkait dengan masalah ini. Adapun tentang mengkritik pemimpin, ini pun kita tentu saja ada batasan-batasannya. Dan kita selalu mengkhususkan terutama dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, persoalan dengan kepentingan umum, bukan masalah-masalah pribadi. Karena kita tidak setuju ya, kalau ada orang yang mengkritik persoalan sekedar persoalan fisiknya, persoalan tentang ya kedangkalan berfikirnya dan yang kita selalu kritisi bagaimana keberpihakan mereka terhadap musuh-musuh Islam atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini yang kita kritisi dan inilah bagian kita, dan itu pun dengan beberapa catatan-catatannya, dengan adab-adab dan seterusnya yang tidak berlebihan. Dan untuk kita juga, untuk masalah ini kita punya dalil-dalil dan bukti-bukti sejarah, dan cukuplah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang pernah secara terang-terangan menarik baju dari Marwan bin Hakam ketika melakukan sesuatu yang melanggar sunnah. Beliau lakukan itu di depan umum dan langsung di hadapannya. Dan beberapa dalil-dalil yang lain yang ada dalam buku-buku sejarah, dan itu juga alhamdulillah sudah kita tuliskan dalam makalah-makalah kita dan ada dalam web alinsaf.com ya, bagi yang mau lebih mendalami atau mengetahui pendalilan masalah ini silahkan rujuk ke dalam web tersebut.